Selamat berjumpa lagi di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengassembly baut dan mur yang di video sebelumnya sudah dibuat partnya ya, part untuk baut dan part untuk murnya ya. Baik, saya buka ya. Nah, pada video sebelumnya sudah kita buat bautnya ya, bautnya. Ini untuk bautnya ya, maaf gambarnya. Ya, sudah dibuat bautnya ya. Kemudian juga sudah dibuat murnya ya, murnya. Nah, kemudian kita akan membuat assembly-nya ya. Nah, untuk membuat assembly-nya kita klik new, kemudian pilih assembly, kemudian OK. Nah, part utamanya dari baut dan mur itu adalah bautnya. Jadi bautnya itu yang nanti kita buka pertama kali ya, buka pertama kali. Jadi ya baut kita pilih yang baut M23 ya, underscore 3 ya. Nah, ini kita buka pertama kali, kita klik ya. Karena posisinya gambar bautnya masih terbuka, belum dimatikan, belum di-close, maka masih muncul di kotak di sini ya, gitu. Ya, kita klik di layar, maka akan nampak gambar bautnya ya. Nah, gambar bautnya itu statusnya fix, kondisinya fix. Ini artinya tidak bisa digerak-gerakkan ya, tidak bisa digeser-geser. Tapi kalau diputar-putar untuk melihat, masih bisa ya, gitu. Tapi sebenarnya posisinya tetap ya, gitu. Saya tekan Ctrl 7 lagi ya. Nah, kemudian yang komponen kedua, untuk menampilkan komponen kedua, kita klik assembly, kemudian klik insert komponen. Ya, kemudian kita pilih ya mur M20_3 yang ini yang kita buat ya. Ya, kita tempatkan di sini boleh ya. Klik ya, gitu ya. Nah, hanya dua ini ya partnya ya, part baut dan part mur. Kemudian kita geser aja murnya ya. Nah, kondisi atau status mur itu dia float ya, tanda minus nih. Kalau ini kan tanda F itu artinya fix. Kalau butuh bautnya, kalau umurnya tanda minus itu artinya dia float. Siap bisa digeser-geser ya. Bisa digeser-geser. Kalau yang ini nggak bisa, ya ini nggak bisa ya. Oke, kemudian setelah itu untuk itu langsung di match ya, langsung di match ya. Kita klik assembly, kemudian klik match. Nah, match pertama ya, ini kita delete dulu ya. Ya, karena yang di mur itu tidak ada gambar bidang silindris ya, tidak ada bidang silindris, maka ya kita pakai yang lingkarannya ini ya, kita klik lingkarannya. Nah, gitu. Ya, lingkarannya, kemudian yang di mur juga lingkarannya ini, di chamferannya itu ya. Oke, ya. Nah, pilihannya yang konsentrik ya, konsentrik. Ya, konsentrik ya. Jadi antara lingkaran tadi konsentrik ya. Gitu. Ini kalau bisa kita itu ya. Posisinya dia
satu sumbu, konsentrik itu satu sumbu. Sumbu baut sama dengan sumbu mornya ya, gitu. Kemudian mat yang kedua itu kita mat ulirnya ya, kita mat ulirnya, kita putar sedikit ya. Ya, kemudian kita klik bagian puncak dari ulir di bautnya ini. Demikian juga kita klik puncak di bagian murnya ya ini ya. Ya. Nah, mat-nya bukan mat standar tapi kita mat mechanical kita klik, kemudian kita pilih. Oh, kalau gambarnya ini tidak nampak begini, ini berarti matching-nya atau pemilihan anunya tidak pas ya, belum pas. Ya, kita undo saja ya. Kita undo ya. Kita klik lagi ya. Kita klik assembly match ya. Ya, kemudian kita coba pilih ini ya. Oke. Oh, ini kayaknya belum konsentrik. Oh, ulangi lagi ya. Berarti konsentrik tadi di undo ya. Ya, kita ulangi dari proses konsentriknya ya. Klik assembly match. Kemudian kita pilih ini ya. Ya, bukan titik tapi edge ya. Edge-nya atau lingkarannya, sisinya ini. Garisnya ya, garisnya. Edge, oke. Kemudian yang di mur juga. Edge-nya ya. Nah, gitu ya. Kemudian pilihannya konsentrik ya. Jadi pusat dari baut ya, pusatnya sama ya, satu pusat ya, sumbu ya, satu sumbu. Nah, ini tadi. Kemudian kita yang kedua ya, yang kedua kita mat ulirnya ya. Kita ulang, kita klik sini ya. Oh, maaf tadi mungkin salah ya. Bukan edge tapi face ya, maaf tadi. Jadi kenapa tidak bisa tadi karena kepilih edge ya. Jadi face-nya ini. Ya, face-nya ya. Jangan lupa ini face bukan edge. Demikian juga yang di sini. Nah, ini juga face ya, sama-sama face ya. Kemudian kita klik mechanical. Loh, belum mau. Nggak mau dia. Coba yang face kedua ini kita nah, mungkin salah anunya ya, puncaknya yang ini, maaf yang ini. Ini tadi dasarnya ya. Salah bukan edge. Yang ini ya. Nah, gitu. Muncul nih kan sekarang. Ya, tadi kan gelap ya. Karena tadi yang kepilih yang ini bukan yang puncaknya. Ini alasnya ya. Jadi puncak sama puncak ya. Puncak ulir sama puncak ulir. Nah, ini sekarang mau dia. Kita klik screw ya. Ya. Kemudian revolution per milimeter. Jadi itu sesuai dengan harga bit. Ya. Artinya setiap putaran itu 1 milimeter ya. Itu berarti ini harusnya 2 ya, 2. Ya. 2 ya. Oke ya, itu saja yang kita rubah. Ya, atau kita klik distance per revolution. Jadi kalau setiap satu putaran itu nanti distance-nya 2. Ya, itu sama dengan bit-nya ya. Gitu. Ya. Oke, itu saja. Kemudian kita tekan centangnya ya.
Maka kalau berhasil, kalau murnya diputar searah jarum jam, maka dia akan maju, ya. Maaf, saya putar aja gini lah gitu ya. Terus saya putar searah jarum jam, ya. Nah, dia maju ya, gitu, maju ya, masuk kan, ya, gitu. Ya, maka berarti ulirnya berhasil ya. Nih, ini matnya berhasil ya. Oke, berarti matnya sudah berhasil ya. Kita tekan tombol kontrol 7, kontrol dan angka 7 ya. Nah, gitu. Nah, mat sudah selesai, berarti sudah selesai matching-nya ya. Gitu. Nah, kalau mau ditambah mat boleh anunya, nanti jaraknya. Jadi ini supaya tidak lepas dari ulirnya bisa kita mat lagi ya. Eh, bidang ini, bidang ini ya, bidang ini dan bidang ini ya. Itu nanti diatur pakai jarak ya, pakai jarak. Jadi pakai yang standar ya, pakai advance nih, pakai advance. Ya, pakai advance ya, itu. Nah, jaraknya itu paling ujung 100 ya, paling ujung 100 ya. Jadi jaraknya nah ini paling maksimum 100 ya. Tapi kalau 100 lepas dia. Jadi kita buat misalnya 99 atau 98 ya. Itu belum sampai lepas. Nah, gitu, belum sampai lepas. Kalau 100 lepas dia. Ya, itu. Kemudian itu harga maksimumnya. Nah, minimumnya itu supaya tidak lewat ini kan tadi ini 32 ya. Nah, 98 dikurangi 32 atau 100 dikurangi 32. Ya, 100 dikurangi 32 berarti 68 ya, 68. Jadi minimumnya ya, ini jaraknya 68 ya. 68 ya. Gitu. 68. Oke ya. Ya, ini mating yang ketiga ya, yang ketiga. Untuk membatasi supaya murnya itu nanti hanya sampai ujung ini dan ujung sini ya. Oke ya. Nah, nanti kalau sudah diputar sebaliknya ya. Nah, ini kalau sudah lewat 98 nggak bisa mundur lagi ya, nggak bisa keluar ya. Nah, mentoknya di 98. Demikian juga nanti kalau diputar terus gitu, nah dia mentok di posisi ujung ulir. Kalau sudah sampai ujung ulir, nah dia tidak bisa maju lagi, udah mentok di sini ya, gitu ya. Nah itu ya, itu untuk mating yang ketiga batasnya ya. Gitu. Oke, berarti sudah selesai ya untuk matingnya ya. Nah sekaligus kita buat motion study-nya. Ini ya. Oke. Ini kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Ya, rebuild. Kemudian kita simpan ya. Assembly ya, baut ya, dan more ya, baut dan more M20 ya, itu underscore 3 ya, supaya nanti kalau takutnya ya, oke ya. Nah sebelumnya sudah cuma nggak pakai ya, nggak pakai angka 3 ini ya, gitu. Nah supaya beda ya. Nah ini. Oke, kemudian kita klik motion study ya, gitu ya. Nah, untuk supaya dia bisa bergerak, maka kita klik motornya ini ya. Motor itu nanti untuk penggeraknya ya. Klik motornya, kemudian yang dipakai sebagai yang gerak apa? Berarti yang digerakkan murnya kita klik ya. Jadi motornya itu nanti murnya ini ya. Murnya ya, gitu ya.
Oke, ya. Kemudian, putarannya nanti 100 rpm ya. Kemudian kecepatannya konstan ya, ya. Nah, ini kita oke dulu ya, kita oke dulu ya. Nah, setelah itu kita calculate ya, calculate itu untuk dicoba apakah berhasil atau tidak ya, gitu. Kemudian berapa detik, animasinya, misalnya kita buat 10 detik gitu ya di sini ya. Ya, kemudian kita calculate. Nah, itu ya. Hmm. Oh ya berarti anu kebanyakan ya waktunya ya. Karena tadi mulainya tidak dari nol ya. Ya, tadi waktunya terlalu anu, terlalu banyak ya. Waktunya terlalu banyak. Kita stop dulu, kemudian kita ya 4 detik aja ya, 4 detik ya. Kan 100 rpm, 1 menit itu 100 putaran, berarti 1 detik dia berputar 1,5 ya, 1,5 ya, kira-kira 1,5 putaran. Nah, kalau 4 detik berarti dia berputar 1,5 kali 4 ya, gitu. Berarti 6 putaran ya. Nah, karena posisi di awal tadi kan sudah deket ya, jadi kan ya. Nah, kita coba calculate lagi ya. Nah, dia mundur ya. Ya. Nah, berarti oke ya. Nah, kalau mau kita panjangkan boleh misalnya, karena mulainya dari sini ya, dari sini. Awalnya dari ujung sini. Jadi bisa coba 6 detik ya. Calculate lagi ya. 60 detik, 6 detik. Ya, 6 detik nih. Oh, dia lewat ya. Coba kita play ya. Ya, ya, ya. Oke, ini terlalu panjang. Karena awal tadi tidak dari ujung sana ya. Ya, 4 detik aja ya, 4 detik. Ya, balik. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti sudah selesai untuk assembly dan membuat animasinya ya, gitu. Oke, ya. Dengan demikian pembuatan proses assembly sudah selesai dan juga animasinya ya, seperti Anda lihat di ini. Kalau nanti Anda mau mengulang-ulang silakan, kalau ada yang belum jelas bisa dilihat lagi ya. Demikian penjelasan yang saya berikan, mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas dan memberikan manfaat kepada Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada rekan-rekan yang lain ya agar dapat memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.